Amin. Cepat silakan dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam kudus. Salam dalam damai sejahtera Kristus. Amin. Satu hal yang membuat sukacita kita akan hadir dalam setiap kehidupan kita jalani. Karena kasih karunia dan damai sejahtera Kristus. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan mendengar dan membacanya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat yang di Roma, pasalnya ke-12, ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Sinaga, sehingga kita bisa mengerti betapa pergumulan dalam sukacita ya. Setiap orang percaya mempunyai pergumulan dalam sukacita. Apa yang dimaksud pergumulan dalam sukacita? Dalam pengenalannya dengan Allah, ada tahapan, ada proses di mana mempunyai pergumulan untuk mengerti maksud dan rencana Allah. Itulah sebabnya kita semua, Allah menghendaki datang pada pengetahuan akan kebenaran setelah kita memperoleh kasih karunia-Nya. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita sejauh mana perkenanannya, sejauh mana kehidupannya di dalam kita yang telah dicurahkannya bagi kita. Demikian juga kita telah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pardosi, betapa kerinduannya untuk semua kita bisa senantiasa ada dalam setiap pertemuan jemaat. Satu hal yang jauh lebih penting dari semua itu, apakah kita punya kerinduan secara pribadi, masing-masing kita, untuk datang dan bertemu, berbicara bersama-sama dengan Allah melalui firman-Nya. Disitulah kunci daripada persekutuan kita dengan Allah di dalam kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Pada pagi hari ini dari firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saya kasih tema atau mungkin topik ya. Hikmat yang hidup. Hikmat yang hidup. Ini suatu hal yang kita rindukan. Kita ingin hidup berhikmat di dalam kebenaran Allah. Kita sudah membacanya di ayat pasal 12 ayat 1 dan 2 ini. Bagaimana Allah menghendaki kita mempersembahkan tubuh, hidup kita. Dan di pasal yang kedua, tentunya Allah mau kita berubah. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, untuk kita mempersembahkan hidup atau tubuh kita ini, itu bukan suatu hal yang mudah kalau kita pikirkan. Tetapi apakah kita sadari kenapa kita bisa berada di sini? Bukankah ini suatu perubahan dari cara hidup kita masing-masing sebelum kita berada di tempat ini? Pertanyaannya, siapa yang melakukan perubahan itu? Itu sebabnya di pasal 12 dari surat Roma ini, ayat yang pertama, satu kalimat yang menghentak hati nurani kita, manusia jasmani, manusia batiniah kita, yaitu demi kemurahan Allah.
Sudahkah kita mengenal, sejauh manakah kita mengenal kemurahan Allah itu? Sudah, Pak Charles. Saya juga mengatakan, ya sudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Ya. Sehingga oleh persembahan tubuhnya, kita beroleh perkenanan bagi Bapa. Tapi kita lihat lagi, kemurahan Allah. Siapa sih kita tadi sudah dikatakan oleh Bapak Sinaga dalam kesaksiannya? Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mempunyai perjanjian dengan Allah. Bahkan kita sebelum kita bisa berkumpul di tempat ini, mungkin ada tempatnya sama kita berkumpul memuji Tuhan, tetapi tidak seperti di tempat ini kali ini. Karena apa? Karena perubahan yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya Kudus di dalam kita, itu yang membawa kita mengerti kenapa kita datang dan berada di tempat ini. Oh, betapa tekunnya Pak Charles menghimbau, Pak Dallas menghimbau waktu jemaat hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Pak Dosi menghimbau, ayo mari kita ada pertemuan pagi, ada pertemuan itu. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Itu menjadi dasar dari dorongan sukacita sehingga kita mau seperti apa yang Allah kehendaki itu terjadi pada kita dan kita mau berubah. Yaitu apa? Kemurahan Allah. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat keduanya, pasal yang ke-5. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa berada di dalam Dia? Allah memindahkan Yesus pada posisi kita yang berdosa. Allah yang menempatkan Yesus gantikan kita yang berdosa. Kenapa? Karena hanya Yesuslah yang mempunyai perkenanan dengan Allah, bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menempatkan Yesus di dalam posisi kita, percayakah kita bahwa Dia yang mengambil alih kelemahan, ketidakberdayaan, keterbuangan, kebinasaan kita. Kita ini, saya tidak berbicara secara pengetahuan hukum umat Yahudi. Ya, kita tidak berbicara di sini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak. Kita berbicara di sini Injil Kristus. Amen. Yang diberitakan oleh Kristus, di mana rahasia atau wahyu Kristus dibukakan, dinyatakan kepada Paulus, dan Paulus tidak menerimanya dari manusia. Kristus Yesus sebagai manusia. Karena ketika Dia sebagai manusia, itu posisi yang diberikan Allah kepadanya untuk menggantikan posisi kita. Tetapi itu masih rahasia. Dan ketika umat yang dikasihinya menolak Dia sepenuhnya, menolak Bapa, Anak, dan Roh, maka tidak ada harapan bagi bangsa lain untuk beroleh keselamatan atau perkenanan dari Allah. Jauh sebelum semua manusia mengetahui, bahkan Yesus pun tidak, Allah sebelum dunia dijadikan sudah memilih kita, sudah menentukan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah wahyu rahasia yang diungkapkan kepada Rasul kita Paulus, yang adalah seorang yang jahat, seorang yang luar biasa, dan tidak ada setitik pun kebenaran. Dia telah menjadi sama dengan kita karena dia Israel dan dia telah menolak Allah Tritunggal. Kita kembali ke Roma pasal 12. Pengasihan Allah. Sadarkah kita akan pengasihannya ini? Kita tidak berhak, kita tidak punya apa-apa. Kita tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan. 3 hal itu aja sudah. Sekarang kita
berada di dalam Kristus, di mana posisi yang seharusnya menjadi milik kita, di mana posisi, di mana salib itu harusnya kita yang tergantung di sana, tetapi itu ada Yesus yang tergantung di sana, sehingga dalam kematiannya kita dibawa serta olehnya. Kita ikut mati dan kita ikut dikuburkan bersama dia. Dan ketika dia bangkit, kehidupan kita dibawanya bersama-sama dengan dia dan tersembunyi di dalam Allah. Itulah kehidupan kita saat ini. Dan itulah kemurahan Allah. Ini jadi titik tolak bagi kita untuk kita bisa atau mau datang kepada dia, baik secara pribadi atau ada pertemuan atau tidak perlu lagi kita disuruh-suruh oleh Pak Dallas, tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh Pak Charles, tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh Pak Pandrosi atau kepada siapapun. Kenapa? Karena pengasihan Tuhan itulah yang mengajak kita untuk hidup berkenan seperti perkenanan yang telah diberikannya kepada kita. Sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah Kristus. Itu adalah posisi kita. Dan sudah diberikan kepada Yesus sehingga kita berada dan perkenanan Allah. Itulah ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyerahan diri, ya. Yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah itu sebuah penyerahan diri. Ya. Nanti saya tidur supaya saya bisa bangun pagi, saya tidur jam 8. Tadi kita ada 9:10. Sekarang kita mundur sedikit. Ayat 5 sampai 8. Ya. Berkenan kepada Allah. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, sudah sama belum? Sudah menjadi satu belum dengan kematiannya? Ya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayatnya yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oh, bebas berbuat dosa? Bukan. Bebas dari dosa, sehingga Allah mulai perkenanan melihat kita di dalam Kristus Yesus yang tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia sudah bangkit, dia membawa kita, dia telah mati untuk menanggung dosa kita. Upah maut yang jadi murka Allah sudah dipenuhi di dalam kematiannya. Kita lepas dari maut itu. Kita lepas dari dosa yang membawa kita pada kematian. Lepas, dan kita berada bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Inilah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita peroleh dengan iman, melalui iman, dari firman, hasilnya akan sepadan sebagaimana mana apa yang disampaikan firman kepada kita. Mari kita buka kembali 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita percaya, kekuatan percaya kita itu terhadap apa? Terhadap pengasihan Allah, terhadap kemurahan Allah. Itulah yang memberi kita kekuatan. Harapan kita jadi hidup dan bangkit. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan untuk menetap kepada Tuhan. Ya, Tuhan membuka bagaimana kita menurut pandangannya. Kita punya kerinduan, aduh, kita sudah letih dalam tubuh ini. Kita bahkan hampir jerah dalam tubuh ini. Bapak Ibu Saudara, dengarkan kata hati masing-masing, ya. Dalam kata hati manusiawi masing-masing, apa yang dikatakan dengan kalimat di ayat nomor 7 ini, pas ayat 7 ini. Sebab hidup kami ini, ayat 8 ya, maaf.
tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ya, keluhan tetap ada. Tetapi karena ada pengharapan untuk dapat menetap bersama-sama dengan Dia, maka ketabahan itu Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Manusia batiniah kita yang Allah lihat. Sehingga manusia batiniah ini dapat tercermin melalui tindakan kita. Sesama kita mungkin bisa melihat, menilai satu dengan yang lain. Tetapi apakah benar jika kita menilainya menurut apa yang bisa kita lihat? Di sini satu hal yang penting. Karena pengetahuan yang kita peroleh dari Allah bukanlah pengetahuan sebagaimana pengetahuan yang sudah kita tahu dari dunia ini. Kita berubah lagi. Kita tidak lagi berpikir, mengukur menurut ukuran yang bisa kita lihat. Itu sebabnya kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga kita mengerti, oh saudara kita belum mengerti hal ini. Dia mau tapi dia belum mengerti. Untuk itulah kita saling menolong satu dengan lain. Dan pertemuan-pertemuan. Sebelum pertemuan, tetapi firman Tuhan dan kesediaan hati kita untuk datang pada firman Tuhan itu sangat besar, di mana Tuhan langsung bekerja. Dan pertemuan-pertemuan ibadah seperti hari ini, pagi hari ini, bahkan mungkin setiap subuh, atau ada pertemuan-pertemuan lainnya di luar gereja ini, seperti Power of Love atau yang manapun. Kita bersyukur sekarang kita punya satu pertemuan baru. Bukan pertemuan baru sebetulnya, masih kita juga, tetapi skemanya beda. Karena apa? Di sini pertemuan kaum muda. Dan saya sangat mengucap syukur untuk hal ini. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan masih panjang ingin memakai kita. Oh, berarti padahal sudah nggak mau buru-buru diangkat ini, atau nggak mau buru-buru Tuhan datang ya. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita tahu kita masih punya anak-anak yang kecil. Saya udah gak punya anak kecil, tapi ada cucu-cucu. Kita masih melihat Joel, kita masih melihat Joshua. Pemuda-pemuda ini yang akan melanjutkan karya Tuhan di dalam mereka. Baik, kita masuk sekarang di pasal yang kedua. Roma 12 pasalnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Waduh. Jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini suatu hal yang tidak mudah berubah. Dan kita berpikir tidak mudah. Kenapa? Karena kita memakai ukuran kemampuan manusiawi kita. Sekali lagi, kemurahan Tuhan telah memberikan kita pengertian. Apa sih pengertian kita beroleh? Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita buka sama-sama lagi dari Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Oh, kalau gitu lupakan saja masalah-masalah yang di bumi ini ya. Apa yang terjadi di dunia ini sudah bagian dari tanggung jawab kita kepada keluarga, saudara, dan anak-anak. Tetapi bagaimana pola kita, hidup kita untuk ke depan bagi anak-anak ini, itu terutama memikirkan hal-hal yang di atas. Apa sih hal-hal yang di atas? Yang kita pikir hal-hal yang di surga itu apa sih? Ya, yaitu untuk apa? Untuk memperoleh pembaharuan budi. Kita akan mendidik mereka. Kaum pemuda akan mendidik anak-anak sekolah minggu. Bapak akan mendidik istri dan anak-anaknya. Sesama kita akan mendidik satu dengan lain, saling membangun. Ya. Tetapi bagaimana itu kita peroleh? Pembaruan budi, yaitu pola pikir benar. Dari firman Tuhan tentunya. Firman Tuhan yang mana? Kita lihat di sini. Pembaruan budi, sebagaimana yang Tuhan kehendaki adalah datang pada pengetahuan akan kebenarannya. Dan pengetahuan akan kebenarannya itu tidak sedikit.
Alkitab ini adalah pengetahuan akan kebenaran. Ya. Yang mana? Seperti yang dikatakan gini, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang mana yang bisa kita bedakan. Ya. Apa yang baik yang mana yang bisa kita bedakan. Berkenan kepada Allah, yang mana berkenan kepada Allah. Yang sempurna, bagaimana kesempurnaan itu. Itulah Allah menghendaki kita belajar. 2 Timotius 2 ayat 15. Dalam terjemahan yang dari bahasa Inggris saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Belajar menghadapkan diri benar di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah bermalu memberitakan firman kebenaran, membaginya dengan tepat dan benar. Berarti ada proses dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada proses, dan proses itu tidak didapatkan dengan pergaulan sesama kita. Mungkin kalau kita berdiskusi dengan firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan ingat gini, seorang pekerja, ketika kita percaya, kita adalah pekerja Allah. Ketika kita percaya, kita adalah pekerja Allah. Jadi individu. Apakah kita yang ada terkumpul di sini diselamatkan serentak waktunya? Tidak. Pernyataan Allah kepada kita menurut keadaannya masih di waktu yang berbeda. Tapi ketika kita percaya, kita mengerti bahwa kita sama-sama ada bersama-sama dengan Dia. Kita lihat di sini. Bagaimana kita bisa mempelajari, membagi firman Tuhan dengan tepat melalui firman. Melalui firman, karena tanpa firman kita tidak akan ada iman. Tidak akan memperoleh perkenanan Allah. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran. Tidak hanya pendengaran telinga, tetapi hati kita. Hati yang mau taat kepada apa yang dikatakan oleh firman. Karena 2 Timotius 2 ayat 15, seorang pekerja. Jadi firman ini berbicara kepada kita masing-masing pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh mengerti. Ya. Beroleh hikmat dari Allah. Hikmat yang hidup. Baik, Bapak Ibu saudara kalian, kita lihat lagi dari kitab Kolose. Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada? Kolose pasal 1 ayat 22 dan 23. Kolose pasal 1 ayat 22 dan 23. Kolose pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Sekarang diperdamaikannya. Oke, dari ayat 21, maaf. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat dulu. Ya. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian Allah berkenan kepada kita, ya. Melalui damainya, melalui perdamaian oleh darah Kristus. Kita kembali lagi ke Kolose pasal 2. Kita lanjut kepada Kolose pasal 2 masih ayat 6 dan 9. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 9. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Kita masih hidup di dunia, pikirkan perkara di atas, tapi kita tidak bisa menghindari pertemuan kita dengan orang-orang yang belum percaya, atau mungkin orang yang seagama tetapi tidak mempunyai pengertian yang sama, dalam arti belum tentu seagama lalu kita seiman, ya. Dan banyak hal-hal pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Allah dari firman-Nya, ya. Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini ada istiadat.
tradisi manusia. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Nah, itulah di dalam Kristus. Secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Sekarang di mana Kristus itu? Di dalam kita. Di dalam jasmani kita. Roh Kristus berdiam sehingga kita beroleh kepenuhan Allah. Kita datang kepada firman kebenarannya, kita memperoleh hikmat daripadanya, dan kita peroleh pengertian. Kita tidak tergantung lagi dengan kata Pak Dallas, tidak tergantung dengan kata Pak Charles. Ketika kita tahu ada pertemuan, kita beroleh kemurahan hati Allah untuk menyediakan waktu kita. Ya. Bukan kita mau membalas kemurahan Allah, tidak ada yang bisa membalas itu. Tetapi kemurahan itu yang bekerja di dalam kita. Kemurahan Allah itu yang mendorong kita. Disitulah kekuatan pengharapan kita dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaan adalah, hikmat yang hidup yang ada di dalam kita, siapakah? Kristus adalah hikmat yang hidup yang membawa kita setiap anggota tubuhnya memperoleh perkenanan di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup pemberitaan firman ini dengan doa, mari kita sama-sama membuka surat Galatia pasalnya yang kedua ayat 20 dan kita akan membacanya bersama-sama. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena dari situ kami boleh mengerti bahwa Tuhan ada serta kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sehingga kami akan kembali pada saat Engkau datang Tuhan. Dan kami tidak pernah akan terpisah lagi. Walaupun sekarang ini kami tidak bisa saling bertemu senantiasa satu dengan yang lainnya untuk setiap saat. Tetapi akan datang saatnya di mana Engkau mengumpulkan kami bersama-sama sehingga kami tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas oleh keadaan. Kami senantiasa berhimpun bersama-sama di dalam Tuhan oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah ketika Engkau datang di angkasa mengangkat kami anggota tubuhmu kembali dan menghadap Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin.